Ya, selamat sore, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Senja Setiaka. Ya, dalam YouTube Adik Epa, ayah dan ibu kita hindari emergensi pada anak. Ini Adik Epa sedang perjalanan menuju ke luar kota dan sekarang berada di tol Surabaya ke arah Solo, ya, lewat tol ini ya. Jadi harus konsentrasi ya, nggak boleh tidak konsentrasi ya, untuk keselamatan adik Epa dan semuanya. Jadi ketika kita mau merencanakan perjalanan jauh kita, pasti kita harus punya road plan ya. Jadi kita harus punya rencana jalur-jalur mana yang dilewati, apakah lewat jalan tol, apakah lewat jalan biasa. Kalau lewat jalan tol harus menyiapkan e-tol, dan e-tolnya kemana ya harus disesuaikan ya. Misalnya e-tol ini ya, e-tol kita isi sudah ya untuk sampai Solo nanti ya. Kemudian nanti setelah Solo pasti kita akan membayar ya dengan kartu ini. Jangan sampai kartunya tidak terisi atau lupa mengisi. Saya punya tips kalau e-tol ini ya, saya isi sebelum naik tol ya. Jadi misalnya saya isi di waralaba atau di counter-counter yang menyediakan isi ulang e-tol ini ya, sehingga saya tidak mengisi di rest area ya atau tempat istirahat di tol, karena khawatir nanti pas di rest area tidak bisa mengisi pulsa atau pulsanya habis ya, dan seterusnya ya. Karena saya sering, apalagi pas pagi ya, jalur Sidoarjo Surabaya itu pagi-pagi pas berangkat kerja jam 6:30 ngisi e-tol ya di tempat istirahat, itu sering habis atau sering dibilang bahwa nanti ngisinya jam 8 seperti itu. Nah, dan ini enggak 1-2 kali ya, beberapa kali saya melakukan pengisian pagi hari memang nggak bisa. Nah, oleh karena itu alangkah lebih nyamannya kita ngisi sebelum kita masuk jalan tol. Itu akan lebih aman, nyaman bagi kita semua dan bagi pengendara pengguna fasilitas jalan tol yang lainnya. Nah, ini ya, kita tadi sudah menyiapkan kendaraan untuk perjalanan yang relatif jauh ya, karena lebih dari 200 km jaraknya. Sudah kita siapkan semuanya ya, beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan spuring, balancing ya untuk kendaraan ya. Kemudian juga sudah servis. Nah, seperti itu kita udah yakin. Oke. Ketika yakin pasti kita akan berangkat mengeluarkan kendaraan ya dari garasi. Nah, saat mengeluarkan kendaraan dari garasi ini ya, ini kita harus hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Pastikan saat kendaraan di garasi kita harus lihat ya bahwa tidak ada anak di sekitar kendaraan ya, tidak ada balita, anak di bawah 5 tahun atau batita, bahkan ya anak di bawah 3 tahun berada di sekitar kendaraan ya. Ketika aman sudah, tidak ada anak-anak ya, tidak ada anak-anak ya, kita boleh masuk ke mobil ya. Kemudian kita nyalakan mesin dan kita mulai mundur ya, karena kebetulan parkirnya depan dulu ya, yang masuk ke garasi otomatis mundur ya. Saat mundur ya, ini yang langkah-langkah yang menurut saya pribadi ini relatif aman adalah, satu, saat mundur itu selalu kaca harus dibuka. Kaca harus dibuka ya, mundur ya, misalnya gini ya. Nah, ini ya, kaca harus dibuka ya, kaca harus dibuka seperti ini. Nah, jangan tertutup kalau mundur ya, karena apa, di samping
kalau tertutup ini kita tidak bisa melihat bebas di belakang kita. Juga kadang ada suara-suara apa di luar kendaraan itu tidak bisa kita dengar dengan jelas. Nah, oleh karena itu lebih baik kita buka. Ya, kita buka, kita lihat spion aman, ya nggak ada anak kecil. Ya, spion tengah aman. Kamera yang di dashboard ini ya, kamera yang di dashboard ini aman juga, nggak ada anak kecil. Boleh kita mundur, ya gitu ya. Jadi kalau saya sarankan seperti saran dari kamera ini juga ya, jangan hanya berpatokan pada kamera ya. Kita harus melihat spion sebelah kanan, spion sebelah kiri, dan atau mungkin bahkan spion tengah untuk melihat bagian belakang. Dan melihat kamera ya bukan hal yang utama ya, harus pastikan aman lah, seperti itu. Oke, kalau sudah aman kita keluar garasi, mundur, kemudian kita parkir ya di tepi jalan dekat rumah tentunya ya, parkir yang aman juga. Udah, kemudian kita masukkan barang-barang apa yang perlu dibawa untuk pergi keluar kota. Kemudian juga nanti berapa penumpangnya ya toh, dan sudah siap semua bekal-bekal ya, makan minum sudah dibawa semua, sudah boleh berangkat. Nah, seperti itu. Nah, oke, terkait dengan menggunakan fasilitas mobil ya untuk anak-anak kita ya, hati-hati kita sebagai pengemudi ya. Misalnya sekarang saya mengemudikan mobil ya, terus kemudian ada anak kita atau ada adik hepa ya duduk di belakang ya, itu alangkah lebih amannya menurut saya kacanya kita kunci ya, kacanya kita kunci dari depan sini ya. Ada central lock untuk mengunci kaca, juga central lock untuk mengunci pintu, seperti itu ya. Jadi kita kunci semua ya, kita kunci semua sehingga anak-anak nanti dia tidak akan bisa membuka pintu atau tidak akan menurunkan kaca, menaikkan kaca ya, seperti itu. Karena anak-anak itu kan pasti sering ya melihat benda yang aneh terus dipegang, ternyata itu tombol kaca untuk menurunkan atau menaikkan. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau dia sudah tahu, anak balita maupun anak batita di bawah 3 tahun ya, udah tahu barang itu, oh ini bisa menaikkan kaca, menurunkan kaca, itu besok-besok kalau masuk kendaraan lagi akan diulang biasanya ya. Karena anak-anak itu suka repetisi, dia ya suka repetisi, sehingga kita lebih baik kita kunci central locknya di sini, yaitu kunci untuk menutup kaca ya, dan kunci untuk menutup pintu kendaraan kita. Nah itu ya, itu aman sekali ya, aman sekali. Dan tak jarang ya ketika kita bawa kendaraan, misalnya nanti ada rest area ya, ada rest area, kita istirahat di situ. Kemudian anak-anak buka kaca pintunya, kaca di pintu dibuka kemudian ditutup. Nah ini kadang-kadang anak bisa terjepit loh ya, hati-hati loh ya. Ya misalnya tangannya kecepit ya, bahkan pernah ya dagunya itu kecepit, dagu. Nah kan bahaya sekali ini ya, bahaya sekali ya, bahaya sekali. Karena mungkin bapak pengemudi nggak tahu kalau kaca di belakang itu sedang dibuka oleh si anak gitu ya. Kemudian bapak pengemudi langsung spontan menutupnya. Nah padahal ada anggota gerak si anak sedang di luar kaca misalnya gitu ya, sehingga nanti itu risiko bisa terjepit dan sangat berbahaya ya. Nanti anak bisa mengalami perlukaan atau trauma seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar pastikan bahwa si anak ini tidak memainkan kaca mobil
ya, naik turunkan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, nanti misalnya di rest area kita istirahat ya, kemudian oke, istirahat ya, kita istirahat, terus ternyata misalnya adik Hepa tidur ya, jangan ditinggal ya, ya karena ini sangat-sangat riskan. Jangan ditinggal di dalam mobil sendiri ya, jangan ditinggal, ini sangat-sangat riskan ya, sangat riskan ya. Dulu ada anak yang ditinggal ya di dalam mobil ya, ditinggal sama orang tuanya ya, itu berakibat fatal memang ya. Jadi nggak boleh meninggalkan anak di dalam mobil sendirian seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya anak yang tidur kita bangunkan ya, kalau kita mau keluar dari mobil, misalnya hanya sekedar ke kamar kecil atau sekedar ke kedai untuk minum secangkir kopi misalnya, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar safe ya pada anak ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan ya hal yang fatal, yang mengancam kesehatan anak-anak kita, seperti itu. Kemudian jadi anak nggak boleh ditinggal di dalam mobil sendiri ya. Terus kemudian juga ketika nyopir ya, itu nggak boleh ya kita misalnya mangku si kecil ya di pangkuan kita sambil mengemudi ya, jangan ya. Bil menekin ya, jangan kita jangan sampai memangku anak kecil atau adik Hepa seperti ini ya, terus kita pangku sambil mengemudi, jangan ya. Walaupun kita memang sayang sama anak gitu ya, sayang sama si kecil adik Hepa gini ya, jangan pernah memangku seperti ini ya saat mengemudi ya. Pastikan kita harus aman, nggak boleh kita memangku seperti ini gitu ya. Jadi kita harus benar-benar safe ya, tidak boleh melakukan hal yang bisa membuat sesuatu terjadi kecelakaan seperti itu ya. Oke ya, jadi di sini saya tetap konsentrasi ya, nyopir seperti biasa, seperti ini ya, mengemudi kendaraan ini, mengemudi mobil ini ya dengan penuh konsentrasi, meskipun saya sambil ngobrol gini ya. Mohon maaf kalau ini melanggar ya, tapi saya pastikan saya berjalan dalam kecepatan yang normal ya, antara 60 sampai 80 km per jam ya di tol ini ya. Ya seperti itu, dan harus penuh konsentrasi ya, Jadi kita nggak boleh teledor ya saat mengemudi. Oke, jadi kita nggak boleh mangku anak kecil ya, Kemudian juga ketika anak kecil ya toh di dalam mobil kan sudah ada ya, kalau mau memberikan tempat duduk anak kecil di dalam mobil banyak sudah ya, apa istilahnya itu, car seat ya, car itu mobil, seat itu tempat duduk ya, car seat ya. Car seat untuk anak ada ya, car seat untuk anak itu ada, sudah dijual ya di toko-toko, misalnya toko baby shop ya, atau toko-toko mainan anak-anak ya, itu ada ya. Mohon maaf ya, saya nggak menyebut tokonya ya, ya, karena yang penting saya sebut generiknya saja ya, toko mainan anak-anak pasti ada ya, di kota-kota ada ya, itu ada car seat ya namanya,
Jadi tempat duduk untuk anak di dalam mobil, yang mana car seat ini sudah didesain sedemikian rupa, ya, bisa untuk tempat anak bisa duduk, anak bisa tidur seperti itu, dan sudah ada safety strapnya atau sabuk keselamatannya pada alat itu ya. Sudah ada alat sabuk keselamatannya juga ya, namanya car seat ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa di Google ya, car seat. Mohon maaf, ejaannya car mobil, seat ya tempat duduk ya, seperti itu ya. Nah, bisa dibeli ya, harganya pasti beragam ya, tergantung ya. Saya pernah lihat nih Bapak Ibu ya, pernah lihat misalnya ada yang harga di bawah 1 juta rupiah, ada harga antara 3 juta sampai 5 juta, ada harga 5 juta sampai 10 juta. Nah, seperti itu ya harganya ya. Ada yang made in Malaysia, made in China, ada yang made in Italy ya, bahkan made in Italy ada juga ya di toko baby shop ya. Baby shop itu ada ya di salah satu toko baby shop di daerah Surabaya Barat. Nah, itu saya pernah menemui seperti itu. Nah, kalau saya belikan tidak mahal-mahal ya, nggak sampai 1 juta ya, nggak sampai 1 juta, dan sederhana sekali ya, sederhana sekali. Besok akan saya tunjukkan seperti apa sih ya, seperti apa sih car seat itu. Nah, car seat itu seperti apa. Nah, sehingga dengan adanya car seat nanti anak pasti bisa safe ya, bisa aman. Oke ya, car seat. Apalagi di dalam mobil saat perjalanan, anak-anak jangan sampai ya, jangan sampai ya, pengemudi harus hati-hati ya. Kadang-kadang kan kita tahu di mobil ya, di mobil itu ada tulisan baby on board gitu ya. Artinya apa? Oh, ternyata di dalam mobil itu ada bayi yang sedang menumpang mobil itu ya, baby on board. Nah ya, sehingga menurut saya itu merupakan suatu yang biasanya itu stiker ditempel di mobil ya. Ya, motivasinya apa? Motivasinya pasti adik HEPA ya, ayah dan ibu kita hindari emergensi pada anak ya. Pasti motivasinya agar anak-anak kita itu safe, aman ya. Artinya apa? Artinya kalau ada mobil ditempeli baby on board seperti itu ya, berarti mobil itu pasti kedepannya juga nggak pernah akan ngebut ya. Pasti kecepatannya nanti kecepatan yang aman. Misalnya kalau di dalam kota kecepatan adalah 40 km per jam ya, misalnya seperti ya. Sehingga nanti kalau misalnya sekarang ya ada mobil di depan saya, ada tulisannya di kaca belakang itu ada tulisannya baby on board. Oh, berarti mobil itu ada babynya ya. Pasti mobil itu jalannya pelan-pelan ya, jalannya misalnya 40 km per jam. Nah gitu ya. Jadi saya nggak boleh, apa istilahnya, saya nggak boleh marah, mobil depanku ini kok pelan-pelan banget sih, dan seterusnya gitu ya, nggak boleh. Di situ ada tulisannya baby on board, ada baby, jadi mobil di depan saya itu memang harus berjalan pelan-pelan demi keamanan si baby. Nah seperti itu ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya yang budiman. Kita harus benar-benar melindungi si kecil ini ya, dengan cara apapun seperti itu ya. Ya, dengan adanya tulisan baby on board seperti itu, kita seolah-olah oh, di depan saya ada baby yang sangat-sangat dicintai oleh ayah bundanya, sehingga mobilnya ada tulisannya baby on board ya, karena baby itu adalah buah hati ya dari ayah bundanya. Nah sehingga harus dicintai, harus dilindungi. Nah
sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah Bapak Ibu juga menuliskan di belakang kendaraan atau mobil Bapak Ibu baby on board seperti itu? Ya, semoga saja apa salahnya ya, sesuatu yang baik boleh dong kita tiru kan gitu ya. Sesuatu yang baik bolehlah kita tiru seperti itu. Nah, ya mohon maaf lagi ya Bapak Ibu ya, saya ini mengemudi juga, tapi saya ini sangat-sangat kecepatan dalam batas normal ya, dalam batas normal ya, tidak ngebut ya, antara 60 sampai 80 km per jam gitu ya. Jadi tidak perlu ngebut ya, karena memang kita bukan ambulance ya. Ambulance yang ngangkut pasien biasanya ini ya, biasanya kan larinya kencang gitu ya, larinya kencang gitu ya. Jadi ambulans larinya kencang. Sebenarnya juga ambulans itu juga tidak harus kencang-kencang ya. Karena apa? Karena di dalam ambulans kan sudah ada apa? Sudah ada 3M-nya. Apa itu 3M? Ada man, ada tenaganya, ada nakesnya, tenaga kesehatannya, men. Yang kedua ada metodenya. Oh, sudah ada metodenya ya, bagaimana menolong pasien yang ada di ambulans itu dengan metode-metode tertentu ya, tergantung dengan kondisi sakit penyakit si pasien yang diangkut oleh ambulans itu ya. Dan yang ketiga, M ketiga adalah mesin atau material ya. Oh, ternyata sudah ada mesinnya, sudah ada alatnya ya, sehingga mungkin nggak perlu kenceng-kenceng gitu ya. Apalagi kalau kenceng-kenceng kan juga nanti kasihan pasiennya ya, gitu ya, seperti itu. Sehingga ambulan sekarang nggak ada ya yang ngebut-ngebut, nggak ada ya, karena sudah ada 3M-nya ya. Jadi kalau pasien sudah di dalam ambulans ya, itu mohon maaf, boleh dibilang sudah mewakili berada di dalam sebuah rumah sakit ya, karena sudah ada 3M-nya ambulan itu ya. Ada men, sumber daya manusia atau nakesnya, tenaga kesehatannya, men. Ada metodenya ya, dan ada 3M, mesin atau material, alat-alat medisnya ada ya, kemudian alat habis pakai medisnya ada, dan seterusnya seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga saja ambulans ya selalu mengutamakan keselamatan pasien dan tim ambulans itu sendiri. Gitu. Kembali ke adik Hepa tadi ya, adik Hepa, anak-anak saat kita ajak keluar kota naik mobil ya, biasanya di pangkuan ibundanya ya toh, di samping kiri bapak pengemudi ya, atau misalnya yang mengemudi adalah papanya ya, adik kecilnya dipangku sama mamanya. Nah, ini yang mengemudikan mobil nggak boleh ya, nggak boleh apa, nggak boleh ngebut ya, nggak boleh ngerem mendadak juga ya, nggak boleh ngebut, nggak boleh ngerem mendadak, nggak boleh ya, nggak boleh ngerem mendadak. Kalau ngerem mendadak biasanya anak kecil, balita atau batita itu apa ya, tersentak misalnya di bangku mamanya ya toh, mamanya pun karena ngerem mendadak itu tiba-tiba dan tidak memberitahu ya, mamanya lepas kontrol, akhirnya si anak bisa apa ya, terjerembab ke depan, kemudian bisa ngenai dashboard mobil sebelah kiri misalnya gitu ya. Jadi harus hati-hati, pengemudi harus hati-hati, nggak boleh ngebut, nggak boleh ngerem mendadak nggak boleh, kemudian percepatan mendadak nggak boleh ya. Jadi percepatan
nggak boleh perlambatan yang mendadak, jangan ya, karena ada hukum kelembaman sehingga nanti ada energi ya, massa kali kecepatan yang bekerja pada si kecil ya, anak-anak kita ini ya, sehingga anak nanti bisa lepas dari pangkuan ibundanya dan nanti bisa terbentur di dashboard mobil sebelah kiri. Nah, ini tak jarang terjadi ya, ini tidak jarang terjadi pada kita ya, setiap hari ketika kita mengemudi mobil, kemudian ada anak di samping kiri dari pengemudi seperti itu ya, karena ada spontanitas ya. Jadi memang benar-benar harus hati-hati ya, kecepatan wah nggak boleh ngebut ya, meskipun di tol jangan ya, jangan ikuti aturan lalu lintas misalnya gitu. Mengemudi harus konsentrasi, nggak boleh lengah ya, nggak boleh ceroboh ya, biar aman semuanya ya, biar aman semuanya gitu ya. Jadi nanti kalau kita pergi jauh dengan si kecil ya, jangan lupa usahakan ya, sebelum berangkat itu si kecil boleh dibilang diajak ke belakang dulu ya untuk pup. Nah, untuk pup ya, untuk pup biar nanti saat di perjalanan anak tidak pengen pup. Nah gitu ya, kalau pengen pup kan pasti membutuhkan kamar kecil, membutuhkan toilet ya, membutuhkan toilet. Kalau nggak ada toilet, wah ini yang repot ya, ini yang repot kalau nggak ada toilet ya. Kalau nggak ada toilet repot ini, karena apa? Karena kalau pup ya pasti toilet ya. Kalau misalnya pipis ya, pipis ya mungkin nanti ya pipis, kalau ada pampersnya tidak masalah ya, pipis di pampers. Tapi kadang-kadang balita atau batita itu sudah rewel loh ya, kalau pipis kemudian pipisnya itu sudah penuh di pampers dan nggak diganti pasti rewel ya. Tapi kalau pup ya pasti rewel, pasti langsung nangis ya, minta diganti pampersnya misalnya seperti itu ya. Nah jadi pastikan dulu sudah pup dulu ya, sebelum berangkat sudah pup dulu, itu nanti selama perjalanan pasti akan terasa lebih nyaman ya, lebih nyaman ya, lebih nyaman. Nah, terus kemudian pipis ya, pipis nanti kalau mohon maaf ya, ingin ke belakang ya, nanti bisa berhenti ya. Kalau di jalan tol ada istilahnya rest area atau tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan ya, bisa di situ pasti disediakan pup ya. Nah kalau misalnya kita nggak lewat jalan tol bagaimana? Oh mohon maaf, biasanya boleh numpang di pom bensin ya Bapak Ibu ya. Pom bensin ada kamar kecilnya ya, pom bensin SPBU ada kamar kecilnya. Atau mungkin pas Bapak Ibu membeli sesuatu di salah satu gerai waralaba ya, atau gerai minimarket ya, Bapak Ibu bisa juga minjam fasilitas untuk kamar kecilnya, itu ada fasilitas untuk kamar kecilnya, itu ada ya, fasilitas untuk kamar kecilnya ada. Tidak usah nyebut ya gerai minimarket apa itu, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah itu, nah kemudian dilanjutkan nanti kalau misalnya di jalan tol nanti ada di rest area nanti Bapak Ibu kalau mau membeli sesuatu memang sih harganya relatif agak tinggi ya, daripada kalau kita membeli di luar jalan tol ya, atau membeli di jalan biasa ya, itu memang beda, ada selisih harganya ya, lebih tinggi. Dan kita maklumi ya,
karena memang ini jalan tol ya, seperti itu ya, bagaimana lagi ya. Dan karena kita memang sedang membutuhkan barang itu ya, kita harus membelinya pastinya. Dan saya kira tidak menjadi masalah seperti ini ya, karena kita saling membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Oke, kalau misalnya si kecil ngantuk, nah si kecil ngantuk enaknya gimana ya? Tidur sendiri atau tidur di pangkuan bundanya ya? Ya, ini boleh ya, sesuai dengan situasi dan kondisi lah. Kalau seperti ini ya, sesuai dengan situasi kondisi lah. Kalau seperti ini boleh dengan mamanya ya toh, tapi mamanya tetap pakai sabuk keselamatan atau seat belt ya, harus ya. Kalau adiknya gimana ya, nanti mamanya yang megangin seperti itu, bisa tidur ya, atau tidur sendiri di jok ya, tergantung nanti kendaraannya apa, isinya 4 orang 5 orang atau isinya 7 orang gitu ya. Kalau isi 7 orang ya mungkin bisa di jok paling belakang, bobok di situ si adik bisa, misalnya seperti itu ya. Oke ya, jadi kalau adik, kalau misalnya adiknya nggak bobo ya sudah ya, di dalam kendaraan bisa main sendiri ya, sehingga ketika kita punya rencana pergi ke luar kota butuh beberapa jam perjalanan ya, jangan lupa membawa mainan kesukaan si kecil ya, dibawa ya. Mainan si kecil itu apa saja tolong itu dibawakan ya. Karena ini sangat menghibur sekali ya, menghibur untuk menghilangkan kejenuhan saat perjalanan ya. Kadang-kadang anak rewel loh ya kalau nggak sampai-sampai gitu ya, apalagi kalau anak itu sudah paham, sudah tahu ya, mau mengunjungi neneknya, mau mengunjungi saudaranya dan seterusnya. Kalau nggak sampai-sampai itu juga kadang anak-anak itu jengkel, mau nggak sampai-sampai gitu ya. ya itu wajar ya, karena memang bosen ya, meskipun dia nggak ikut nyopir ya bosen juga ternyata gitu ya, karena nggak sampai-sampai seperti itu. Nah, jadi mainan anak-anak tolong harus dibawa ya, jangan lupa mainan anak-anak harus dibawa gitu ya, karena mainan itu penting ya, karena memang dunia anak itu adalah dunia bermain ya, dunia anak itu adalah dunia bermain, jadi harus dibawakan mainan anak-anak seperti itu. Nah, kalau misalnya lupa bawa mainannya si anak ya, nanti bapak ibu bisa ke rest area ya. Rest area di situ ada minimarket ya, minimarket, dan di minimarket itu kadang-kadang juga ada mainannya anak-anak. Tinggal memilih mau mainan apa, apakah mainan mobil-mobilan, apakah mainan boneka-bonekaan, apakah mainan misalnya balon, ada juga ya, balon ada juga seperti itu. Silahkan ya, tergantung putra putri kita mau memilih mainan apa. Itu kalau lupa bawa apa, kalau lupa bawa mainan dari rumah saat bepergian seperti itu ya. Jadi anak kita nanti akan selalu senang, selalu happy, walaupun perjalanannya itu lama ya dan membosankan, melihat jalan tol terus ya, nggak ada pemandangan, nah gitu ya, kadang-kadang membosankan ya, nggak habis-habis ini jalan gitu ya, nggak habis-habis ini jalan panjang sekali. Nah itu anak-anak bisa terhibur ya kalau ada mainan seperti itu ya, ada anak mainan
Kalau misalnya anak bermain ya sambil ngemil ya bisa saja ya sambil ngemil. Nah pas ngemil ini pas minum, misalnya minum apa, minum minuman teh kotak, nah, misalnya gitu, atau minuman sari buah kemasan gitu ya, jangan lupa di dalam mobil harus ada tempat sampahnya, karena tempat sampah ini nanti untuk membuang sampah-sampah dari kemasan makanan atau minuman anak-anak ya. Jadi jangan membuang kemasan di luar mobil ya, jangan dibiasakan ya, karena kita harus mendidik karakter ya, mendidik karakter dari anak ini ya, mendidik karakter dari kecil. Kita ajari supaya membuang sampah pada tempatnya, sehingga di mobil kita harus ada tempat sampahnya. Ya, tempat sampah kan dari plastik ada ya, dari kayu ada ya, dari misalnya yang dari apa itu, dari kertas, dari kardus ya, kardus bekas bisa ya. Jadi nggak sulit kok ya, artinya di dalam mobil harus disediakan tempat sampah ya. Yaitu ini ya, saya tak jarang ya memang ya melihat ketika di dalam kota itu ya, melihat mobil ya, atau dia membuang sampah keluar dari balik kaca jendela. Terus saya pasti berpikir gini, wah ini pasti anak-anak ya, yang buang gitu ya. Nah kemudian ternyata benar, oh iya ternyata anak-anak ya yang membuang, misalnya membuang bungkus permen, misalnya membuang tisu gitu ya. Oh ternyata anak-anak. Nah oleh karena itu sejak kecil, sejak dini, anak-anak harus kita kasih pendidikan karakter ya. Kita biasakan untuk hidup sehat, kita biasakan untuk hidup selalu misalnya mentaati aturan-aturan ya. Jadi pendidikan karakter ini sejak dini harus kita lakukan ya, agar membentuk pribadi-pribadi yang mumpuni ya dalam hal boleh dibilang dalam hal soft skillnya itu, sehingga si anak nanti punya kecerdasan emosional ya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan seperti itu. Nah niscaya kalau udah kita ajari, pasti si anak itu akan nurut terus ya kan, karena anak ini kan pasti dia mengikuti apa istilahnya, kalau di sekolah misalnya, kalau sudah sekolah ya anak-anak itu kan mengikuti apa kata guru. Kalau di rumah mengikuti apa kata orang tua ya. Istilahnya apa itu saya lupa ya, saya pokoknya apa ya, otoriter gitu, apakah public otoriter atau apa, lupa saya, mohon maaf ya. Jadi intinya mengikuti public otoriter apa gitu ya, aduh lupa saya, mohon maaf lupa saya, lupa ya. Jadi seperti itu, mohon maaf. Jadi harus siapa kalau sekolah guru, kalau di rumah orang tua ya, kita sebagai orang tua. Oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak ini ya, sebagai generasi penerus bangsa ini, seperti itu nih. Oke, kembali lagi perjalanan jauh ya, yang mana anak ikut dalam perjalanan ini ya. Jadi usahakanlah ya anak-anak itu dia tidak kena terpa angin secara langsung gitu ya. Ya mohon maaf kadang-kadang
yang anak kecil ya atau naik motor seperti itu ya, kadang milih di depan ya, milih di depan, kadang berdiri ya, kemudian kadang duduk ya, kadang di pangku orang tuanya naik sepeda motor di depan gitu ya. Ya kalau di naik sepeda motor ya memang pasti terkena angin secara langsung ya, ya pasti ya. Oleh karena itu kalau naik sepeda motor usahakan anak harus diberi jaket ya, diberi jaket sehingga angin itu tidak langsung mengenai tubuh anak-anak gitu ya. Kalau mengenai tubuh anak-anak ini repot ya, nanti orang bilang bisa kena masuk angin tuh ya. Satu, yang kedua, ketika pas jalan kemudian anak di depan ya toh, anak di depan kemudian anak itu akhirnya kena angin. Dan hati-hati, angin itu dingin ya toh, angin itu dingin. Belum nanti kalau misalnya perginya itu pagi hari atau subuh gitu ya, angin itu dingin. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, karena adanya angin itu nanti bisa menyebabkan suhu tubuh anak itu bisa turun ya, suhu tubuh anak bisa turun. Hati-hati loh ya, nanti bisa mengganggu pernafasannya ya, sehingga anak bisa merasakan sesek ya di dadanya ya. Kalau ini kalau ini misalnya naik motor ya, karena beberapa kali ya kami melihat ya anak naik motor di depan, kadang berdiri, kadang duduk seperti itu ya. Karena ketika duduk, karena memang ada alat ya, alat dudukan di sepeda motor itu ya, alat dudukan di sepeda motor itu yang bahannya dari rotan ya, bahannya dari rotan, sehingga anak tinggal duduk di depan situ ya, orang tuanya duduk di jok motornya, mamanya juga duduk di jok motornya. Nah kondisinya seperti itu, jadi harus hati-hati. Selain itu juga harus hati-hati juga dalam hal berkendara ya, dalam hal berkendara harus hati-hati juga. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak hati-hati, wah ini nanti bisa menyebabkan kecelakaan, bisa loh ya, kecelakaan. Jadi jangan sampai ya terjadi kecelakaan, harus hati-hati ya. Memang untuk saat ini ya sudah ada fasilitas taksi-taksi online ya. Taksi online itu bisa taksi berupa mobil ya, bisa misalnya ojek online ya berupa sepeda motor ya. Jadi memang untuk pergi kemana-mana pasti kita ada terfasilitasi seperti itu ya, terfasilitasi seperti itu, sehingga nanti akan nyaman ya, daripada mohon maaf naik motor ya, daripada naik motor misalnya seperti itu ya. Namun kalau misalnya naik motor, kami pun sendiri juga beberapa kali naik motor ya, tapi jaraknya nggak jauh, paling maksimal ya 5 km gitu ya, nggak sampai jauh ya, 10 km lebih. Kemudian anak duduk di depan sepeda motor. Nah ini kami khawatir ya, kami khawatir kena angin ya, kemudian anak ini bisa nanti dadanya sesak bisa, atau kalau pagi-pagi dingin, kedinginan, nah bisa ya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa si anak itu kedinginan ya, karena mungkin tidak bisa berkomunikasi ya, seperti itu. Nah karena anak itu biasanya kalau dia mengalami ada stresor ya, pasti responnya hanya menangis saja kan ya, hanya menangis saja, nggak bisa bilang oh saya kedinginan, nah, kan enggak ya. Jadi responnya kan hanya menangis saja gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita harus benar-benar menjaga anak ya, menjaga anak-anak biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat kita melakukan transportasi. Nah seperti itu. Oke, lanjut, kita masih dalam perjalanan ini. Kita sudah jalan kurang lebih
tadi berangkatnya setengah 5 ya, setengah 5. Sekarang jam 5 ya, jam 5 ya setengah 5 maaf jam setengah 4, maaf setengah 4, maaf setengah 4 ya, setengah 4. Sekarang jam setengah 5 lebih 14 ya. Ya jadi sudah 1 jam lebih ya, sudah 1 jam lebih ini ya berada di atas mobil ya. Adik Eva ya, adik Eva sekarang sedang tidur ya, sekarang sedang tidur adik Eva itu ya. Ya ini sudah 1 jam lebih ya gitu ya, kita masih ada di jalan ya. Kalau tidur seperti ini ya tidak masalah ya, kalau tidur tidak masalah ya. Dan untuk sekarang ini sepertinya sudah jarang ya dari siapapun ya, apakah anak-anak, apakah orang tua, kalau naik motor, naik mobil ya, naik bus, naik perjalanan jarak itu mabuk ya, sudah jarang ya. Anak-anak kecil pun sudah jarang ya yang mabuk ya. Mungkin dulu itu masih sering ya, banyak orang kalau naik kendaraan, naik mobil, naik bus itu mabuk ya. Kalau sekarang kok udah jarang ya, udah jarang yang mengalami mabuk ya. Ya seperti itu ya. Karena apa? Karena sudah terlatih ya kan, sudah terlatih mungkin ya. Kalau dulu kan masih jarang ya. Dulu berapa misalnya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu, mobil masih sedikit ya, jarang naik mobil sekali mabuk. Nah itu bisa terjadi ya. Ya seperti itu. Apalagi kalau nanti pengemudinya itu wow, ngebut ya, zigzag dan seterusnya seperti itu. Nah itu bisa mabuk ya. Dan kalau mabuk ya pasti nanti sebelum pergi ya harus minum obat anti mabuk misalnya seperti itu. Ada yang nyarankan sebelum pergi makan apa, ubi jalar, ubi rambat ya, ubi rambat atau telo. Nah, telo rambat itu ya, ketela rambat. Nah, makan itu tapi mentah ya, bener mentah. Hah? Tapi mentah, ada yang bilang gitu ya dulu ya. Sehingga kalau pergi itu pasti nggak mabuk. Ada yang bilang itu, nggak tahu itu mitos apa enggak, saya pernah dengar seperti itu. Mohon maaf kalau keliru ya, mohon maaf kalau keliru seperti itu. Nah itu ya, jadi perjalanan ya memang kadang membosankan ya, kadang membosankan, tapi gimana lagi, karena mungkin ada keperluan ya, kita harus mengemudi dan harus kuat ya, supaya kuat ya, tidak ngantuk. Apa kita harus ngapain? Ayo, minum kopi? Oh tidak. Apa yuk ya, pasti sebelum pergi ini kita harus istirahat dulu ya, kita harus istirahat dulu biar gak ngantuk. Karena kalau ngantuk, waduh berbahaya sekali ya. Kita bawa adik Eva perjalanan, nanti kalau ada apa-apa gimana coba. Nah itu ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus istirahat dong, tidur dulu dong sebelum pergi. Nah persiapkan fisik dulu kalau nyupir ya. Jadi kalau misalnya ngantuk, minum kopi pun ya pasti tetap ngantuk ya, gitu kan, pasti tetap ngantuk. Nah gitu ya, pasti tetap ngantuk. Nah kalau udah ngantuk ya sudah, harus istirahat, jangan dipaksa, jangan gengsi, jangan waduh malu dong ngantuk. Nah, jangan ya, karena mengemudi itu adalah membawa banyak orang ya kan, membawa banyak orang misalnya gitu ya, dalam satu keluarga ya. Jadi utamakan keselamatan ya, keselamatan adalah hal yang utama. Jangan sampai ngantuk tetap mengemudi, no, jangan pernah kompromi ketika mengantuk saat mengemudi.
harus benar-benar berhenti istirahat, barang 15 menit, barang 20 menit ya, itu nanti pasti akan mengobati rasa kantuk ya. Setelah itu boleh berangkat lagi ya. Jadi jangan pernah kompromi saat ngantuk atau saat mengemudi kemudian merasakan ngantuk ya, jangan pernah kompromi ya. Tapi nggak tahu lagi ya kalau pengemudi bus itu luar kota itu ya, ya mungkin ya bapak-bapak pengemudi ya, beliau-beliau itu juga sudah istirahat dulu ya kan, sebelum berangkat mengemudi ke luar kota yang kadang butuh 10 jam, kadang butuh 15 jam misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Karena memang ada, saya pernah dengar ya, mengemudi yang aman itu adalah kalau sudah, kalau nggak salah mengemudi 2 jam harus istirahat, 4 jam harus istirahat, seperti itu ya. Jadi itu adalah cara mengemudi yang aman. Jadi jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan ya. Karena sekarang itu ya, fasilitas infrastruktur, jalan bebas hambatan, jalan tol ya, itu sudah dibangun sedemikian rupa ya, sudah menghubungkan antara sisi timur misalnya di Pulau Jawa ya, sisi timur dan sisi barat ya, ya seperti itu. Misalnya dulu maaf ya, kalau saya dulu lewat jalur biasa, bukan jalur tol seperti ini, dari Surabaya ke Solo itu butuh waktu 7 jam, 8 jam, 9 jam gitu ya. Kalau sekarang ya nggak lebih dari 4 jam ya, nggak lebih dari 4 jam sudah sampai ya ke kota Solo ya. Dan memang kelebihannya seperti itu ya. Kelebihannya jalan tol memang seperti itu. Jadi memang kita benar-benar istilahnya diberi kenyamanan ya, ada jalan tol ya, bebas hambatan ya, dan bisa menghemat waktu ya, sangat-sangat menghemat waktu ya ketika kita menggunakan jalan bebas hambatan ini, seperti itu. Kenapa? Iya, ini adalah jalur kilometer 621 dari Surabaya menuju Solo, kilometer 621 dari ruas Surabaya menuju Solo ini ya. Ya ini ya, 621 ini masuk kecamatan mana ya, masuk kabupaten mana itu ya, kita pakai GPS ya kalau mau kalau pengen tahu pasti ya, kita pakai GPS baru akan tahu ya, ya seperti itu. Nah tapi kadang-kadang kalau kita di daerah-daerah gini ya, ini masuk daerah istilahnya daerah remote area gini ya, ini kadang-kadang sinyal GPS-nya tidak ada, sehingga tidak akan nampak wilayah mana ini dan seterusnya gitu ya. Apa lampu ya ini ya. Dan sekarang kondisinya sedang hujan deras sekali, dan kita harus benar-benar hati-hati ya teman-teman ya, saat mengendara di jalan tol kondisi hujan ini. Pertama pasti lapang pandang kita akan mengalami keterbatasan ya, jarak pandang kita juga terbatas ya. Jarak pandang saya sekarang mungkin hanya 100 meter ya,
100 meter ya, 100 meter. Jadi karena jarak pandang saya berkurang, maka sekarang saya menyalakan lampu. Lampunya ada lampu utama ya, lampu utama, lampu istilahnya headlamp. Jadi bukan lampu hazard, Kenapa? Kalau lampu hazard seperti di depan saya itu, ya menurut sepengetahuan saya itu adalah digunakan untuk mobil atau kendaraan yang sedang berhenti. Nah, itu menyalakan lampu hazard ya. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin salah persepsi ya. Ya, lampu hazard pas hujan-hujan misalnya di jalan dinyalakan seperti itu ya. Nah, seperti itu mungkin salah persepsi ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Ya, sepengetahuan saya lampu hazard memang digunakan untuk berhenti saja, bukan saat berkendara ya, mobilnya jalan lampu hazard dinyalakan seperti itu ya. Nah, itu yang menurut saya kurang pas ya. Dan saya mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Pengetahuan saya itu yang kurang pas, yang kurang pas ya, sehingga nggak boleh. Nah, sekarang mobil di depan saya sudah nggak menyalakan lampu hazard lagi ya. Jadi yang benar menurut saya ya nyalakan lampu headlamp, lampu utama dinyalakan gitu ya. Kemudian kita mengendarainya jangan ngebut, jangan kencang. Kenapa kok jangan kencang? Ya bahaya ya teman-teman ya, ibu-ibu, ayah bunda, hati-hati. Karena kalau di jalan ada air itu bisa terjadi insiden. Insiden itu namanya apa istilahnya? Insiden itu namanya adalah aquaplaning. Aquaplaning itu adalah kalau ada air ya di jalan, kemudian kita lewat di jalan itu. Nah, itu bisa membuat mobil kita apa? Istilahnya tergelincir ya, bisa tergelincir ya. Beberapa waktu lalu saya hampir saja mengalami aquaplaning ini ya. Padahal airnya juga tidak dalam ya. Ya, padahal airnya tidak dalam. Konon katanya, mohon maaf kalau saya salah, ya hanya butuh kedalaman air itu 2 mm saja itu bisa menyebabkan mekanisme aquaplaning. Ya 2 mm saja, bayangkan. Itu bisa menyebabkan aquaplaning ya. Kalau saya nggak salah ya, maaf kalau salah, mohon dikoreksi ya, di komen di bawah bisa koreksinya, mohon maaf. Nah itu ya, itu bisa menyebabkan aquaplaning. Nanti mobil bisa lepas kendali, mobil bisa jungkir balik dan seterusnya dan sebagainya ya. Semoga saja tidak ya, semoga saja kita selalu dalam lindungannya, amin. Nah seperti itu, harus hati-hati. Ini kondisinya adalah hujan deras sekali ya. Kecepatan saya ini ya 60 km per jam, 60 sampai 65 km per jam ya, di jalan tol ini ya, di jalan tol ini begitu. Gimana lagi ya, demi keamanan kita semua ya, untuk menghindari aquaplaning itu tadi ya. Baik ya, ini ya, sekarang cuacanya memang lagi mendung sekali dan di mana-mana memang sedang terjadi banjir ya. Semoga yang sedang mengalami bencana segera diberikan pertolongan ya oleh pemerintah ya, dan semuanya akhirnya nanti bisa terbebas dari dampak bencana yang terjadi ya selama ini ya. Karena memang negara kita ini ya adalah negara yang jumlah bencana alamnya banyak sekali ya. Ya selalu ya ada banjir ya, ada gunung meletus ya, ada gempa bumi ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gempa bumi karena kita dilewati oleh apa? Lempeng tektonik ya, berupa 3 lempeng tektonik. Ada yang 4 lempeng tektonik ya. Kalau nggak salah lempeng tektonik atau ring of fire-nya itu apa namanya, ada, kalau nggak salah ya, ini
saya lupa ingat ya, ada lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ya, satu lagi katanya lempeng tektonik apa ya, lupa saya, India apa gitulah ya. Ya, jadi itu ya, lempeng tektonik ini yang bisa menyebabkan gempa bumi ya, seperti itu. Ya. Jadi sekarang sudah tidak hujan lagi ya di area. Ya, jadi tadi hujan, sekarang sudah tidak hujan lagi. Tapi mendungnya tebal sekali ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sebelah kanan saya ya, mendungnya tebal sekali.